warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melakukan praktikum, alangkah baiknya kalian tonton dulu ya video di depan biar kalian lebih paham caranya seperti apa dan agar tidak salah gitu ya dalam praktikumnya nanti. Kalau nggak ditonton dulu kan nanti salah ya. Caranya gimana Bu? Nah, karena kan kalau baca doang biasanya tidak paham. Jadi kalian lihat dulu videonya biar lebih paham cara praktikumnya seperti apa. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik ya. Kalaupun memang ada yang perlu dicatat, catat ya. Paham? Paham? Halo semua, kali ini saya akan praktikum mencoba dari tiga jenjang. Ayo ikutin prosesnya. Inilah alat dan bahan yang kita siapkan untuk praktikum kali ini. Langkah pertama, barisan kapas dengan air dan gelas agar kelembapannya pas untuk kita menanam. Lalu letakkan kapas pada bagian dasar gelas sebagai media tanam. Masukkan biji kacang hijau ke tiap botol yang sudah diberi nama. Atur biji kacang hijau agar tidak saling berdekatan. Setelah diletakkan, kacang hijau siap ditaruh di tempat masing-masing sesuai label di botol. Wadah gelap ditaruh di kolong meja. Wadah normal ditaruh di kamar. Wadah terang diletakkan di garasi. Setelah itu, jangan lupa untuk menyiram setiap hari agar kelembapannya terjaga. Ukur dan amati pertumbuhannya dari hari pertama sampai ke-7 untuk membuat laporan. Inilah pertumbuhan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7. Berada di tempat normal dan lama tumbuh dengan sedikit perlambatan. Hal tersebut dilihat dari batangnya yang tidak terlalu tinggi daripada tempat terang. Kacang hijau yang berada pada tempat yang gelap tumbuh tidak normal seperti yang lainnya. Terlihat dari batangnya yang bekok memanjang, tidak pokok, serta daunnya yang berwarna kuning pucat. Batangnya yang bekok dan terus memanjang menandakan tanaman tersebut bukan tujuan terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dapat disimpulkan bahwa tanaman kacang hijau diletakkan di tempat yang berbeda memiliki perbedaan satu sama lain karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tempat yang gelap, tanaman tumbuh sangat cepat tetapi tumbuh tidak normal dengan kondisi batang yang lurus dan bekok karena mencari cahaya matahari. Pada tempat normal dengan cahaya lampu, tanaman tumbuh dengan normal tetapi memiliki keterlambatan sedikit. Terakhir, pada tempat yang terang, tanaman kacang hijau tumbuh dengan daun yang pekat serta batang yang kokoh meski tidak sepanjang di tempat gelap. Pada tempat gelap, tanaman mengalami etiolasi yang menyebabkan tumbuhnya sangat cepat daripada yang berada di tempat terang. Inilah hasil praktikum kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Bye-bye, sampai jumpa. Udah ya. Nah, jadi kalian itu yang harus diperhatikan tadi pertumbuhannya ya. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Jadi kalian harus perhatikan setiap harinya harus disiram dan setiap harinya harus diukur ya. Jadi sudah berapa tingginya, sudah berapa berapa mili gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian juga perlu mencatat bunga daunnya. Di hari pertama apakah sudah ada daun atau sudah ada daunnya itu di hari keberapa dan berwarna apa gitu. Dan kalian itu di sini kan ada 3 ya tadi, ada yang normal, gelap dan terang. Nah, kali ini itu kita cuma 2 aja, yang terang dan juga di tempat gelap, tidak pakai yang normal gitu ya. Jadi kalian cukup praktikumnya itu 2 aja, di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Kalian simpan di tempat yang terang itu berarti yang terkena atau tersorot sinar matahari, sedangkan di tempat gelap itu harus di tempat yang tersembunyi yang jauh dari matahari gitu ya, yang benar-benar tidak terang sama sekali di tempat yang gelap. Paham? Ya, besok boleh langsung lanjutkan ke praktikumnya dan jangan lupa nanti ditulis hasil laporannya ya. Tulis perkembangannya, daunnya sudah seberapa, batangnya sudah panjangnya sudah seberapa, itu semuanya ditulis di laporan, kesimpulannya juga. Paham? Ya, enggak. Ya, ini kelompok 1 mana? Di bawah. Ini. Nanti ditulis dulu ya, mana yang terang, mana yang gelap. Kelompok 2 bawah.
Kelompok 3. Kelompok 4. Diairin dulu. Satu-satu dulunya guys di video. Yang lain jangan dulu, yang lain jangan dulu. Hai, Mas. Udah? Simpan di tempat yang terang sama yang gelapnya nanti aja deh baru. Diairin dulu kapasnya, diperet biar nggak terlalu basah. Perutnya jangan terlalu kering. Disusun dirapikan. Siap-siap kelompok yang belakangnya. Kesini. Jadi nggak dikat. Kamu pegang kacang. Masukin. Dah? 7? Lanjut. Sok. Di mana spidolnya? Nih, pakai spidol dulu. Masukin dulu ke air. Masukin ke air. Diperas dulu, jangan sampai kering banget, tapi jangan basah juga. Nah, disusun. Bantuin cowoknya. Masukin kapas ke dalam air. Sok, susun. Itu pakai itu. Dulu nanti disusun seperti itu. Ininya jangan terlalu dekat, agak berjarak, social distancing. Jangan terlalu dekat biar apa? Biar nanti pertumbuhannya tidak mengganggu yang lain. Lanjut. Spidolnya sini nih. Nih. Jangan terlalu kering banget ya. Ayo guys, yang laki-lakinya disusun dulu.
Iya. Nih. Jangan terlalu dekat. Lihat makanya ke atas, lihat atasan. Jarak. Ini yang banyak ya. Tapi berjarak. Tengahnya belum. Ini masih banyak yang Dah? Nah, praktikumnya sudah selesai, sudah kalian lakukan, kalian tinggal menunggu hasilnya ya. Kalian berarti harus pengamatan secara 7 hari berturut-turut. Dari mulai sekarang sampai 7 hari ke depan, kalian perhatikan ya perkembangannya. Itu kalian harus siram setiap hari. Setelah itu kalian catat ya, dari hari pertama panjang sudah ada atau belum, daunnya sudah ada atau belum, ya sampai ke hari ke-7 ya. Setelah selesai kalian tulis laporannya di kertas ya, di kertas laporannya panjangnya seberapa ya, sama daunnya sudah ada berapa, warnanya sudah seperti apa, itu ya. Itu laporan hasil praktikumnya. Dan ada tugas tambahan, itu kalian harus menjawab 5 soal ya. Soal yang pertama, sok boleh kalian tulis. Itu kalian jawab ya di rumah. Nanti bareng-bareng sama teman-teman kelompoknya menjawab 5 soal ini. Dan 5 soal ini itu bisa terjawab sama kalian ketika kalian sedang melakukan pengamatan ini ya. Yang pertama, bagaimana tinggi kecambah? Bagaimana tinggi kecambah saat pertama kali tumbuh hingga akhir pengamatan? Bagaimana tinggi kecambah saat pertama kali tumbuh hingga akhir pengamatan? Menunjukkan apakah hal tersebut? Itu masih nomor 1. Kedua, bagaimana bentuk perubahan daun? Bagaimana bentuk perubahan daun dan jumlah daun pada kecambah tersebut? Dan jumlah daun pada kecambah tersebut. Menunjukkan apakah hal tersebut? Itu nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana arah tumbuh ujung kecambah? Bagaimana arah tumbuh ujung kecambah? Menunjukkan apakah hal tersebut? Yang keempat, apakah ciri hidup yang ditunjukkan dalam perkecambahan biji kacang hijau? Apakah ciri hidup yang ditunjukkan dalam perkecambahan biji kacang hijau? 5. Bagaimana kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan? Bagaimana kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan? Pertanyaan ini kalian jawab setelah lembar praktikum. Kan ada lembar praktikumnya tuh? Ya, setelah lembar praktikum pertanyaannya kalian jawab di bawah itu. Paham? Oke, kalau sudah paham, cukup sekian pembelajaran praktikum kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.